Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani dengan NIM 105841103724. Perkenalkan, nama saya Anggiwa Yunisi Bella dengan NIM 105841104624. Perkenalkan, nama saya Nura Sikin dengan NIM 1058411044524. Selamat datang di video kami. Kali ini kami akan menjelaskan pengertian IT governance, penerapan, kunci sukses, hingga contoh nyata di dunia bisnis saat ini. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu IT governance. Secara singkat, IT governance atau tata kelola teknologi informasi adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan penggunaan IT dalam organisasi agar benar-benar selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai tambah, serta mampu mengelola risiko dan sumber daya IT secara efektif. Lalu, mengapa IT governance itu penting? Karena tanpa tata kelola yang jelas, pengguna IT bisa menjadi tidak efisien, tidak aman, bahkan bertentangan dengan arah strategi organisasi. IT governance membantu organisasi dalam mengambil keputusan secara bijak, mempertanggungjawabkan investasi TI, dan menjaga keamanan serta kinerja teknologi yang digunakan. Dalam dunia bisnis dan teknologi saat ini, IT governance menjadi semakin relevan. Transformasi digital, ancaman cyber, dan tuntutan regulasi menuntut organisasi untuk memiliki pengelolaan TI yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, IT governance adalah jembatan antara teknologi dan kesuksesan bisnis di era digital ini. Setelah memahami pentingnya IT governance, sekarang mari kita bahas apa saja kunci keberhasilan penerapan dalam organisasi. Yang pertama, dukungan manajemen puncak atau top management support. Keberhasilan IT governance sangat ditentukan oleh adanya dukungan dari manajemen puncak. Manajemen perlu menunjukkan kepemimpinan aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, dan tidak menyerahkan seluruhnya ke bagian teknis. Selain itu, organisasi harus menyediakan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia yang memadai agar tata kelola TI bisa dijalankan secara optimal. Yang kedua, strategi dan tujuan yang selaras atau alignment. IT governance tidak akan efektif jika tidak selaras dengan strategi bisnis utama. IT harus mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional. Dengan keselarasan ini, teknologi bisa digunakan secara strategis untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Yang ketiga, kerangka kerja yang jelas atau framework. Organisasi perlu menggunakan framework atau kerangka kerja yang struktur untuk mengelola tata kelola IT. Beberapa contoh yang sering digunakan adalah COBIT, ITIL, dan ISO atau IEC 38500. Namun penting untuk dicatat, tidak semua framework cocok untuk semua organisasi. Pemilihannya harus disesuaikan dengan ukuran, industri, kompleksitas, dan tujuan bisnis masing-masing organisasi. Yang keempat, manajemen risiko efektif. TI selalu memiliki risiko, mulai dari serangan siber, kehilangan data, sampai gangguan layanan. Karena itu, organisasi perlu melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko TI secara sistematis. Manajemen risiko ini juga mencakup perlindungan terhadap data penting, sistem informasi, dan aset digital, agar operasional tetap berjalan lancar dan aman. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja. Sesuatu yang tidak diukur tidak bisa ditingkatkan. IT governance yang baik perlu memiliki indikator kinerja utama atau KPI yang jelas agar organisasi tahu apakah tata kelola TI berjalan sesuai harapan. Selain itu, audit dan evaluasi berkala penting dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan memperbaiki proses yang belum optimal. Terakhir, kultur
organisasi yang mendukung. Kesuksesan IT governance juga dipengaruhi oleh budaya kerja di dalam organisasi. Staf perlu diberikan pelatihan rutin dan semua pihak dari level bawah sampai atas harus memiliki komitmen terhadap kebijakan dalam standar IT. Dengan menggabungkan kultur yang sadar teknologi dan taat aturan, tata kelola IT akan lebih mudah diterapkan secara menyeluruh. Nah, dengan memperhatikan 6 kunci utama ini, organisasi dapat membangun fondasi tata kelola TI yang kuat, terarah, dan berkelanjutan. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat Bank Sentral Asia atau BCA, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. BCA berhasil menerapkan IT governance secara konsisten dan terukur untuk mendukung layanan perbankan digital mereka. BCA menggunakan kerangka kerja seperti COVID untuk memastikan bahwa TI benar-benar mendukung tujuan bisnis mereka, yaitu keandalan layanan, keamanan transaksi, dan kepuasan nasabah. Mereka memiliki unit khusus tata kelola IT yang bekerja sama erat dengan manajemen puncak. Selain itu, BCA secara rutin melakukan audit IT, manajemen risiko yang kuat, serta membangun budaya kepatuhan dan keamanan informasi di seluruh organisasi. Hasilnya, BCA mampu memberikan layanan digital yang stabil, cepat, dan aman, bahkan saat menghadapi tantangan besar seperti lonjakan transfer online. Nah, ini membuktikan bahwa dengan komitmen manajemen, framework yang jelas, dan budaya organisasi yang kuat, IT governance bisa menjadi pilar kesuksesan transformasi digital. Sebagai penutup, mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang telah dibahas. IT governance adalah kunci agar teknologi informasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Beberapa elemen penting dalam keberhasilannya meliputi dukungan manajemen puncak, keselarasan antara TI dan strategi bisnis, kerangka kerja yang jelas, manajemen risiko yang efektif, pengukuran kinerja, dan kultur organisasi yang mendukung. Di era digital saat ini, tantangan dan kompleksitas IT semakin besar. Maka dari itu, penerapan IT governance bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan tata kelola yang baik, organisasi tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang secara berkelanjutan, berinovasi, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Mari bersama-sama mendorong penerapan IT governance baik di sektor publik, swasta maupun pendidikan. Mulailah dari hal-hal kecil seperti menyusun kebijakan TI yang jelas, membentuk tim pengelola TI, dan membangun budaya kerja yang peduli terhadap keamanan dan kualitas teknologi. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam membangun tata kelola TI yang lebih baik. Salam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.